Jamaah rahimakumullah, pertama-tama kita memohon, mudah-mudahan kita berharap mudah-mudahan ibadah kita di bulan Ramadan ini menjadi ibadah yang berkualitas, ya, ibadah yang mencapai sasarannya. Dan apabila ibadah itu mencapai sasarannya, apa sasaran ibadah? Sasaran ibadah itu sebagaimana barangkali pernah saya sampaikan sebelumnya, yaitu mencapai derajat takwa. Apabila ibadah tidak mencapai derajat takwa, maka itu perlu ditinjau kembali, perlu ditingkatkan. Karena fungsi ibadah itu, sekali lagi, apapun ibadah yang kita laksanakan adalah semuanya untuk membina, membangun karakter, kualitas manusia yang memenuhi standar menurut yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Sebagaimana yang ditegaskan di dalam sebuah keterangan hadis bahwa diutusnya Nabi untuk apa? Innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak mulia. Berarti pengutusan Nabi dan Rasul tiada lain untuk menyempurnakan akhlak mulia. Sehingga bagaimana supaya manusia itu akhlaknya sempurna. Melalui apa caranya? Bagaimana caranya bisa akhlak mulia itu menjadi akhlak yang sempurna pada setiap diri manusia? Ibadah itulah alatnya, ibadah itulah jalannya. Sehingga ibadah ini adalah jalan mencapai maksud itu. Begitu jadi maksud. Juga sama, tujuan penurunan Al-Quran juga sama. Di dalam Al-Quran menegaskan bahwa hasil akhir daripada pembinaan umat Nabi pada masa itu adalah kuntum khairu ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian ini adalah umat terbaik. Umat terbaik dengan cirinya, sifatnya adalah ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar. Jadi umat terbaik itu prinsip dalam hidup adalah menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Ukhrijat linas, yang dibangkitkan untuk manusia, untuk memimpin manusia. Begitu harusnya. Yang berdasarkan kepada keimanan kepada Allah, wa tu'minuna billah. Oleh karena itu hadirin rahimakumullah, mari kita pahami kembali berdasarkan ayat Al-Quran tentang esensi atau makna sasaran ibadah yang sesungguhnya, supaya nanti kita bisa meningkatkan nilai ibadah kita. Benar-benar harus dievaluasi apakah ada perubahan karakter akhlak pada diri kita. Ya, sudah berapa tahun kita jadi umat Islam? Ada nggak peningkatan karakter supaya benar-benar diterima oleh Allah, gitu masalahnya. Jadi yang diterima oleh Allah adalah yang mencapai ketakwaan. Al-Quran menyebutkan innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Yang akan diterima oleh Allah itu adalah golongan orang yang bertakwa. Jadi harus bisa mencapai ketakwaan ibadah kita. Ada satu surat yang perlu kita tadaburi, ya. Surat An-Najiat, beberapa ayat An-Najiat ayat 37 sampai dengan ayat 41. Mari kita tadaburi untuk memaknai hakikat dan tujuan ibadah kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa amma man togo wa asarul hayatad dunya fa innal jahim hiyal ma'wa. Wa amman khaufa maqama rabbih wa naha nafsa anil hawa fa innal jannah hiyal ma'wa. Yang artinya adapun orang yang melampaui batas dan dia hanya berpikir sebatas kehidupan dunia, maka neraka jahim adalah tempat kepulangannya. Sedangkan orang yang takut kepada kedudukan Tuhannya dan dia bisa mengendalikan hawa nafsunya, maka surga adalah tempat kepulangannya.
Jadi bisa dikatakan simpelnya begini, untuk bisa masuk surga penuhi dua ketentuan tadi. Yang pertama adalah khaufa maqama rabbih, takut kepada kedudukan Tuhan, takut kepada makomnya Allah. Dan yang kedua bisa nahan nafsa anil hawa, bisa menahan diri dari pengaruh dorongan hawa nafsu. Itu katanya fa innal jannah yal ma'wa, maka surga adalah tempat kepulangannya. Geningan gampilnya hoyong asup surga teh penuhi syaratna mengukur dua syarat tadi. Naon cenah nu kahiji? Khaufa maqama rabbih, takut kepada Allah. Ayeuna orang taros diri orang masing-masing. Apakah kita takut nggak kepada Tuhan? Harusnya takut. Ya, insya Allah mudah-mudahan apa yang kita ucapkan memang benar-benar takut kepada Allah. Tapi berdasarkan satu penelitian, ya, seorang profesor di Indonesia menegaskan bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang tidak takut kepada Tuhan. Ya kenapa? Ya karena itu di lapangan itu sering terjadi manipulasi, korupsi. Padahal KTP-nya Islam, Tuhannya Allah, ya nabinya Muhammad, kitabnya Al-Quran. Tapi kelihatannya kayaknya nggak takut sama Tuhan, gitu katanya begitu. Valid atau tidak penelitian itu wallahu alam. Tapi itu sebagai peringatan bagi kita. Apa benar ya kita ini takut kepada Allah? Kemudian yang kedua, bisa nahan nafsa anil hawa, bisa mengendalikan diri dari pengaruh kekuatan hawa nafsu. Cukup dua eta. Sudah itu dijamin oleh Al-Quran sendiri yang menjamin fa innal jannah hiyal ma'wa, maka jannah surga adalah tempat kepulangannya. Nah sekarang pertanyaannya, bagaimana caranya bisa takut kepada Tuhan? Kan itu masalahnya tadi. Berdasarkan penelitian tadi katanya orang Indonesia ini kebanyakan nggak takut sama Allah gitu. Kalau dilihat dari lapangan gitu, dilihat dari realitasnya, dari perilaku dan berbagai persoalan yang terjadi di lapangan begitu. Kayak nggak takut sama Allah gitu kan. Nah bagaimana caranya? Begitu juga bagaimana cara bisa mengendalikan diri dari hawa nafsu. Karena kalau tidak bisa mengendalikan hawa nafsu, tidak bisa kontrol atas hawa nafsu, nah itulah yang terjadi adalah kerusakan. Merusak berbagai bidang-bidang aspek-aspek kehidupan. Di bidang manapun dia berada, di bidang ekonomi, hukum, politik, pendidikan, agama juga bisa rusak karena ada hawa nafsu, kan begitu. Nah maka sebenarnya ini bisa dicapai, alatnya, medianya adalah ibadah. Tak eta teh ibadah teh sagala rupi teh untuk membangun kualitas yang seperti itu. Sehingga kalau kita ibadah tetapi tidak menghasilkan dua watak karakter tadi, berarti ibadah kita perlu dipertanyakan gitu. Jadi kita menggunakan alat, menggunakan sarana untuk mencapai tujuan itu, tetapi ternyata alat itu tidak berfungsi maksimal. Capek gawe teka pakai pilih gitu. Baca Al-Quran itu ada sasarannya. Apa sasarannya? Mengisi alam pikiran dengan cahaya terang dari Sang Pencipta, dengan ilmu Allah. Kenapa kita disuruh Iqra? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Tujuannya adalah alamal insana malam ya lam. Allah dengan Iqra ini mau mengajarkan kepada manusia apa yang manusia belum tahu. Ada perkara yang kita belum tahu, maka disuruh Iqra. Sehingga apabila kita sering membaca Al-Quran, sering buka Al-Quran, tetapi pengetahuan kita tidak nambah, nah berarti baca Al-Qurannya barangkali tidak mencapai sasaran seperti yang diinginkan Allah dengan tujuan Iqra ini. Jadi dengan Iqra harus tambah pengetahuan kita tentang visi hidup dunia akhirat. Ada apa nanti? Apa fungsi dunia ini? Apa fungsi akhirat dan apa hubungan keduanya? Harus jelas menjadi visi hidup kita. Visi hidup manusia yang harus manusia ketahui. Begitu juga dengan sholat. Kan orang lekat sholat gitunya. Nah, bagaimana dengan sholat? Apa tujuan sholat? Berdasarkan Al-Quran, sholat itu adalah untuk membina kesadaran diri kepada Allah. Jadi kalau baca Al-Quran tujuannya adalah untuk
mendapatkan pengetahuan tentang makom Allah, ma'rifatullah, atau ma'rifat acan ke Allah orang. Sudah ma'rifat belum? Ma'rifat itu artinya mengenal Allah. Mengenal Allah berdasarkan ayat-ayat Allah. Allah bukan hanya sang pencipta, tetapi berdasarkan ayat-ayat Al-Quran, Allah itu dibuka nanti. Makom tertingginya adalah Al-Azizul Hakim. Al-Azizul Hakim artinya, Al-Aziz artinya adalah yang berkuasa, yang berwenang, yang punya kekuatan otoritas. Al-Hakim artinya yang menetapkan hukum. Jadi Allah di alam semesta ini adalah yang tertinggi sebagai otoritas hukum. Al-Azizul Hakim ini adalah makom Allah yang utama. Singkatnya adalah Al-Ilah. Ilah itu artinya Al-Azizul Hakim, otoritas yang menetapkan hukum di alam semesta ini. Ada sekitar 45 kali disebutkan dalam Al-Quran tentang kedudukan Tuhan, kedudukan Allah. Jadi artinya kita harus takut kepada makom Allah tadi. Apa? Fa'amma man khaufa maqama rabbih, siapa yang takut dengan kedudukan Tuhannya. Nah, kedudukan Tuhan itu Al-Azizul Hakim. Apabila Allah sudah menjatuhkan sebuah keputusan nanti di akhirat, ini yang harus kita takuti. Urang kedah sieun. Allah bakal menjatuhkan keputusan hukum. Apabila keputusan Allah sudah dijatuhkan, maka tidak bisa dirubah oleh siapapun. Jangan berharap adanya perubahan keputusan nanti. Kalau ada perubahan keputusan Allah, berarti ada yang lebih berkuasa dari Allah, berarti. Ya enggak mungkin ada yang lebih berkuasa dari Allah. Allah itu yang tertinggi. Kita hati-hati. Jadi keputusan Allah itu disebut qada. Qada itu apa? Bagian dari rukun iman kan ya? Qada. Ada juga qadar. Apa bedanya qada dengan qadar? Ya, qada dan qadar itu berdasarkan Al-Quran adalah qadar itu artinya ketentuan-ketentuan, ketetapan-ketetapan Allah ya, di dunia ini nanti menjadi aturan hidup. Mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar, mana yang salah, itu namanya qadar dari Allah, ketentuan-ketentuan dari Allah. Al-Quran itu adalah qadar, isinya takdir. Takdir itu artinya ketentuan-ketentuan Allah tentang mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar, mana yang salah. Untuk jadi apa? Untuk jadi pedoman kita. Kemudian nanti ada setelah itu ada qada. Qada itu artinya kepastian, keputusan yang pasti dijatuhkan oleh Allah. Qada itu nanti di akhirat kita akan menerima qada dari Allah. Qada itu ada dua, magfirah atau azab, ampunan atau sanksi hukum. Nah, apabila sudah itu dijatuhkan, ya, idza qada amron an yakula lahu kun fayakun. Jadi apabila Allah sudah memberikan keputusan, maka itu sudah kun fayakun. Apa artinya kun fayakun? Kata Allah jadi, maka itu pasti jadi, nggak bisa dirubah lagi itu. Yang kita hadapi adalah keputusan hukum Allah yang tertinggi dan itu tidak bisa dirubah. Maka gunakanlah kesempatan hidup kita di dunia ini sebaik-baiknya. Ibadah kita harus mencapai sasaran-sasarannya. Baca Al-Quran harus bisa menghasilkan penambahan wawasan, tambahan ilmu tentang visi hidup dunia dan akhirat. Dunia ini untuk apa sih ada dunia? Akhirat itu untuk apa? Apa hubungan keduanya? Harus bulat, jangan menyisakan ragu. Harus bulat sehingga nanti kita punya kepastian di dalam hidup, di dalam melangkah di dunia ini. Kan begitu. Untuk apa sih kita sholat? Sudah tadi disebutkan apa? Aqimis sholata lidzikri. Sholat itu untuk membina kesadaran agar kita terus eling, sadar dengan adanya Allah sebagai pencipta, Allah sebagai pemelihara, Allah sebagai pengawas, Allah sebagai pemberi aturan, benar salah baik dan buruk, dan pada akhirnya Allah sebagai pemberi keputusan. Itu harus jelas semuanya. Ma'rifat namanya. Ma'rifatullah itu seperti itu. Paham tentang kedudukan Allah. Untuk apa kita puasa sekarang? Itu juga harus capai sasarannya. Apa sasarannya? Pengendalian hawa nafsu. Kan tadi di dalam ayat itu ditegaskan satu aspek apa? Wanaha nafsa anil hawa. Bisa menahan diri dari pengaruh hawa nafsu. Dilatihnya, dibinanya oleh puasa. Begitu kan? Kan puasa itu menahan hawa nafsu. Belajar sehingga jadikan Allah sebagai
Tuhan yang sesungguhnya, jangan ikuti hawa nafsu. Nah, ini dilatih sehingga hasil puasa dalam 1 bulan ini kita harus punya kontrol hawa nafsu lebih stabil nanti. Jadi setiap tahun itu kita lebih baik lagi, lebih bagus lagi kualitas karakter kepribadian kita, lebih menjadi pribadi-pribadi yang stabil di dalam bisa mengontrol hawa nafsu. Kan begitu. Ada peningkatan nggak setiap tahun? Nah, itu harus dievaluasi. Gitu ya. Jadi jangan sampai kita ibadah kita tetapi tidak mencapai sasaran tahun demi tahun gitu-gitu aja. Ya. Jadi ini saya sampaikan karena apa? Karena ada visi misi Majelis Ulama Indonesia di kelurahan, ya. Visi misinya adalah membentuk masyarakat kelurahan yang berakhlak mulia. Misinya itu adalah dengan melaksanakan dakwah berbasis ilmu. Nah, kira-kira begitu. Jadi gara-gara ada tuntutan itu, maka saya harus sampaikan supaya ibadah itu benar-benar mencapai akhlak mulia, maka harus melalui dakwah menyampaikan pesan-pesan ajaran Allah yang benar-benar berbasis ilmu. Begitu. Mudah-mudahan ada peningkatan. Nah, terakhir ayat yang tadi disampaikan apa? Surat An-Najiat. Jangan sampai kita menjadi golongan yang pertama. Yang pertama itu dibacakan tadi, fa amma man togo wa asarul hayatad dunya fa inal jahim hiyal ma'wa. Jadi orang yang tidak membina dirinya, manusia itu dasarnya itu adalah togo. Togo itu artinya melampaui batas. Hidup tidak pakai batasan. Apa batasan hidup? Tadi batasan itu adalah mana benar, mana salah, mana baik, mana buruk. Nah, itu tidak pakai batasan. Orang yang seperti itu kemudian didasari oleh wa asarul hayatad dunya. Pemikirannya hanya berpijak pada kehidupan dunia. Jadi apa yang dia pikirkan itu hanya sebatas dunia ini saja. Pikirannya tidak pernah tembus nanti ke akhirat. Bukan tidak tahu, tapi tidak mau tahu tentang akhirat. Nah, maka dia hidupnya merasa tidak perlu ada batasan-batasan. Jadi hidup mengikuti hawa nafsu semata dan hanya sebatas dunia ini saja, maka itu kata Allah, fa innal jahim hiyal ma'wa. Maka jahim adalah tempat kepulangannya. Nah, jangan sampai kita masuk di kepastian jahim. Apa itu jahim? Neraka jahim. Saya beri sedikit penjelasan berdasarkan kamus bahasa. Arti jahim itu adalah al-makanus sadidul harri, bahasa Arab. Jadi upami hartosna nyaeta artinya adalah tempat yang sangat panas. Kalau kita sering rajin mentadaburi ayat-ayat Al-Quran, sesungguhnya neraka jahim atau jahanam itu adalah bumi yang kita pijak ini sekarang, kelak ini akan menjadi jahim atau jahanam. Bayangkan permukaan bumi ini pada hari kebangkitan itu ada namanya apa? Akhirat, kehidupan akhirat. Jadi kehidupan akhirat ini, bumi ini kelak akan menjadi tempat jahim, tempat orang-orang yang durhaka kepada Tuhan Sang Pencipta, tidak mau mengikuti peringatan Allah, tidak mau mengikuti petunjuk Allah untuk membangun perilaku makarimal akhlak. Nah, orang yang seperti itu, maka Allah peringatkan, hati-hati, jahim menjadi tempat kepulangannya. Bayangkan bumi ini ya nanti tidak lagi disuplai sumber daya alam, sumber daya hidup oleh Allah. Sehingga bumi ini akan menjadi tempat yang berhawa sangat panas, tanahnya kering, gersang, sedangkan manusia hidup di situ. Tak urang teh hidup di dinya engke. Gambaran Al-Qur'an, innahum mayyati rabbahu mujriman fa innalahu jahannama la yamutu fiha wa la yahya. Gambarnya seperti itu. Siapa yang nanti menghadap Tuhannya dalam keadaan mendurhakai perintah Tuhannya, maka jahanam adalah tempat kepulangannya. Di situ dia la yamutu wa la yahya. Naon hartosna? Tidak mati dan tidak hidup. Tidak mati itu begini artinya. Tidak mati itu berarti masih ada ciri-ciri hidup. Bernapas, masih bisa bergerak. Berarti itu tidak mati. Tapi juga layah ya, tidak hidup artinya tidak bisa menikmati hidup karena sumber daya hidup sudah dicabut oleh Allah. Sehingga hidup, tujuan hidup para penghuni jahanam itu hanya untuk bisa
bertahan hidup saja. Nah, kita sekarang di bumi ini, di dunia ini mendapatkan limpahan nikmat dari Allah yang tiada terhingga. Secara matematik jumlah nikmat Allah ini tak terhingga. Ya enggak? Wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Apabila kalian coba hitung nikmat Allah maka tidak terhitung jumlahnya. Maka sebenarnya surga yang Allah janjikan pada hakikatnya adalah kesinambungan nikmat. Jadi nikmat ini akan disambung di hari kemudian, sehingga siapa di antara kita ini yang layak menerima nikmat Allah kembali nanti pada kehidupan berikutnya, dan itu kekal abadi, dan itu nanti lebih baik. Begitu ceritanya gitu di dalam berdasarkan keterangan ayat-ayat Allah. Jadi jadikanlah Al-Quran sebagai bacaan wajib kita setiap hari supaya kita mendapatkan visi hidup dunia akhirat yang jelas, sehingga kita semakin tegas di dalam mengambil langkah, mengambil sikap dalam kehidupan kita dunia ini. Barangkali itu ya yang bisa disampaikan. Insya Allah pada kesempatan lain barangkali kita bertemu lagi, bisa kita sambung lagi. Kalau perlu saya bersedia, saya siap insya Allah. Orang ayah acara tadaburan di Masjid As-Shodiq gitu, tadabur Al-Quran ya, tapi gimana nanti silahkan ya. Karena memang kegiatan abdi rutinitas itu ada kegiatan tadabur Al-Quran di Al-Amanah, di Al-Furqon. Insya Allah di As-Shodiq upami ayah mangga. Barangkali begitu ya, mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan. Kebenaran itu dari ayat-ayat Allah. Kekeliruan tentu ada, kekeliruan itu tentunya dari diri saya sendiri untuk dikoreksi. Mudah-mudahan apapun yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi diri saya yang menyampaikan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.